salah satu contoh media cetak. Sini ada Bapak mempunyai contoh, ada gambar contoh media elektronik. Di sini ada iklan tentang apa? Pemilihan umum. Terus yang kedua tentang iklan pendidikan, ketiga tentang iklan kecantikan. Ini salah satu contoh media elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di hari yang berbahagia ini semoga kita diberi kelancaran, keberkahan, dan keselamatan. Sebelum menyaksikan video ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hesdi Darmawan SPD, Satuan Pendidikan SDN Negeri Cilengkerang, Jalan Panyikiran nomor 101, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Adapun kelas yang saya pegang yaitu sebagai wali kelas 5. Itu saja perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian baik-baik saja? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Siapa saja yang nggak hadir temannya? Ya. Sebelum belajar kita harus membaca doa terlebih dahulu. Mau dipimpin oleh siapa? Atau mau dipimpin oleh Bapak langsung? Ya udah, lebih cepat Bapak pimpin langsung ya, biar kita diberi kelancaran, keselamatan, dan keberkahan. Udah, duduk semuanya, duduk yang rapi, pandangan ke depan, biasa tangan di atas meja. Baca doa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu tema 3 pembelajaran 1 subtema 1. Di sini Bapak akan menerangkan atau menjelaskan tentang iklan dan alat pencernaan pada manusia. Nah, yang pertama kalian siapin dulu bukunya, buka dulu buku penanya, yaitu buku paketnya. Nah, sudah dibuka semuanya, tolong perhatikan bukunya dan dengarkan Bapak. Ya, udah dibuka bukunya anak-anak? Halaman berapa udah? Ya. Kalau udah, tolong coba perhatikan bukunya dan dengarkan Bapak. Ya, siap? Yang pertama, Bapak akan membahas tentang iklan terlebih dahulu. Apa itu iklan? Mungkin kalian sudah mengetahui iklan itu seperti apa. Mungkin bisa kalian mengetahui di televisi, atau misalkan di tempat-tempat yang bisa dibilang ramai seperti pasar, supermarket, minimarket. Jadi iklan di sini adalah iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan produk atau jasa dalam perusahaan. Salah satu contohnya yaitu perusahaan yang menjual produk seperti makanan ringan, alat-alat rumah tangga, dan kebutuhan rumah tangga. Iklan itu dibagi dua. Yang pertama iklan media cetak, yang kedua iklan media elektronik. Kita bahas satu persatu. Nah, iklan media cetak kalian mungkin sudah tak asing lagi. Iklan media cetak itu dibuat dengan tulisan. Seperti contoh, kita sering melihat di pinggir-pinggir jalan berupa spanduk, pamflet, dan brosur. Nah, sedangkan iklan media elektronik yaitu menggunakan audio visual, seperti contohnya radio dan televisi.
Ada beberapa contoh tentang media lisan atau media cetak. Nah, di sini ada tulisan, ada gambar tentang ajakan atau pemberitahuan tentang imunisasi nasional. Ya, ini salah satu contoh media cetak. Adapun juga gambar yang lain tentang ajakan. Ini contoh tentang media cetak, itu tentang ajakan dengan kata-kata semua berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang baik. Nah, itu tentang contoh media cetak. Nah, sedangkan media elektronik yaitu menggunakan audio visual berupa televisi dan radio. Di sini ada Bapak mempunyai contoh, ada gambar yang menunjukkan contoh media elektronik. Tuh. Di sini ada iklan tentang apa? Pemilihan umum, tentang politik. Terus yang kedua tentang iklan pendidikan. Nah, yang ketiga tentang iklan kecantikan. Nah, ini salah satu contoh media elektronik. Nah, itu pernah melihat kalian atau sudah mengerti atau sudah belajar sebelumnya? Nah, itu tentang iklan. Nah, dalam iklan kita tidak bisa membuat segampang atau seenaknya begitu saja. Dikarenakan apa? Iklan itu harus menarik dan mempunyai daya tarik tersendiri. Nah, dibutuhkan kata kunci. Kata kunci tersebut kita harus membuat, karena dalam kata kunci tersebut kita bisa menarik minat masyarakat. Kalau kita misalkan membuat iklan atau produk yang akan kita jual, yang akan kita pasarkan, nah di situ kata kunci harus dibubuhkan. Karena apa? Jadi kata kunci tersebut untuk menarik minatnya. Jangan sampai kalian membuat spanduk, pamflet atau iklan tidak mempunyai kata kunci atau tonjolan. Kalau kalian membuat pamflet dengan seenaknya, tidak membubuhkan kata kunci atau tonjolan, gimana yang melihat bisa tertarik dengan apa yang kita jual atau apa yang kita pasarkan? Biasanya kata kunci itu sering menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif ada beberapa bagian. Yang pertama, bersifat ajakan, tulisan menarik, dan diberi rima. Kenapa? Agar orang-orang yang melihat dan mendengar bisa tahu apa tujuan atau isi iklan tersebut. Nah, itu kegunaan kata kunci. Kalau misalkan kalian menggunakan membuat iklan tidak menggunakan kata kunci, minat masyarakat yang melihat dan mendengarkan akan tidak timbul rasa penasaran. Ya, jadi kalau kalian menggunakan kata kunci, mungkin minat masyarakat dan pendengar bisa penasaran. Dikarenakan apa? Meskipun produk kalian biasa-biasa atau misalkan yang bersifat ajakannya biasa-biasa, tapi kalau misalkan membuat iklan dikemas secara bagus atau menggunakan kata kuncinya yang bagus, masyarakat atau yang membaca atau yang mendengarkan akan timbul penasaran. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya tentang alat pencernaan pada manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk hidup. Sedangkan makhluk hidup itu harus makan, minum. Sebagai makhluk hidup,
manusia itu memerlukan energi. Energi tersebut didapatkan dari makanan. Kenapa Pak? Dari makanan. Apa fungsinya? Nah, makanan tersebut bisa dirubah menjadi energi. Karena apa? Manusia itu, makhluk hidup itu memerlukan tenaga yang bersumber dari energi. Nah, tapi Bapak tidak akan membahas tentang energinya. Bapak akan membahas tentang proses gimana alat pencernaan dalam tubuh atau organ manusia berfungsi. Jadi, Bapak akan menjelaskan tentang alat pencernaannya. Di tubuh kita ada beberapa proses, dari mulai kita memakan sampai membuang tapasnya. Nah, itu melalui beberapa proses. Yang akan Bapak jelaskan yaitu tentang prosesnya tersebut, di mana makanan masuk ke mulut kita dan keluar lewat anus. Nah, di sini ada beberapa proses makanan masuk ke pencernaan. Yang pertama melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Nah, Bapak akan bahas satu persatu, yaitu dimulai dari mulut terlebih dahulu. Mulut, fungsi mulut yaitu untuk mengunyah makanan, dibantu dengan gigi dan air liur. Kenapa Pak dibantu dengan gigi dan air liur? Karena makanan yang akan masuk ke kerongkongan melewati kerongkongan dan lambung berakhir di usus halus atau usus besar harus melewati mulut terlebih dahulu. Dikarenakan apa? Tidak mungkin kalian memakan suatu makanan apalagi konturnya keras masuk langsung dan masuk ke usus besar dan usus halus. Tidak mungkin, karena kerongkongan dan usus itu ada batasannya. Nah, itu. Nah, jadi fungsi mulut di sini untuk mengunyah dibantu dengan gigi dan air liur. Itu fungsi mulut. Nah, yang kedua itu fungsi kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Ya, dari mulut ke lambung. Nah, makanya kalian kalau misalkan memakan makanan, mau makanan apa saja, kalian usahakan mengunyah dengan baik. Karena apa? Kalau kalian tidak mengunyah dengan baik, nanti pas makanan melewati kerongkongan dari mulut ke lambung kan melewati kerongkongan terlebih dahulu. Nah, makanan yang tidak dikunyah dengan baik di mulut akan tersendat di kerongkongan yang akan mengakibatkan kalian cegukan. Ya. Nah, itu fungsi tentang kerongkongan. Nah, yang ketiga yaitu fungsi lambung. Fungsi lambung adalah untuk mencerna makanan sederhana. Apa yang dimaksud sederhana di situ? Jadi dimaksud sederhana di situ yang tadinya sudah kita punya di mulut, nah pas masuk ke lambung lewat kerongkongan masuk ke lambung sudah menjadi makanan sederhana. Di lambung makanan dicerna dibantu dengan enzim. Nah, enzim itu fungsinya untuk menghancurkan makanan biar lebih halus. Nah, itu fungsi lambung. Nah, yang selanjutnya adalah usus halus. Usus halus ini berfungsi menyerap zat-zat atau sari-sari dalam makanan tersebut. Makanya kalian kalau misalkan memakan sesuatu harus makan minuman yang bergizi. Karena apa? Nah, di sini fungsi usus halus menyerap vitamin, mineral,
zat besi untuk dirubah menjadi tenaga. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya yaitu usus besar. Nah, usus besar fungsinya untuk menyaring air dan sisa-sisa makanan yang tersisa. Itu fungsinya usus besar. Nah, yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi membuang makanan sisa. Jadi makanan sisa yang udah diserap sari-sarinya dan zat-zatnya, nah dibuang lewat anus dan dirubah menjadi ampas atau bisa dibilang kotoran. Mungkin itu saja penjelasan tentang alat pencernaan. Apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang kurang paham? Udah mengerti semua? Ya, kalau misalkan udah mengerti semua, Bapak akan coba untuk mengevaluasi tentang pemahaman kalian dalam menangkap atau mempelajari suatu pelajaran. Ya. Nanti Bapak akan memberikan soal, beberapa pertanyaan tentang materi sebelumnya, yaitu iklan, atau materi yang kedua yaitu alat pencernaan. Nah, kalau misalkan sudah paham semua, bisa dibuka buku catatannya. Bapak akan membacakan soal tentang materi iklan dan alat pencernaan. Apakah sudah siap buku catatannya? Kalau sudah siap, Bapak akan bacakan pertanyaan atau soal. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan iklan? Sudah? Apa yang dimaksud dengan iklan? Sudah? Kalau sudah, lanjut ke nomor 2. Ada berapa jenis iklan? Sebutkan. Sudah? Ada berapa jenis iklan? Sebutkan. Kalau sudah nomor 2, dilanjut nomor 3. Siap nomor 3? Ya, kalau udah siap, coba jelaskan proses tentang alat pencernaan pada manusia. Jadi prosesnya. Sudah belum? Jelaskan proses tentang alat pencernaan manusia. Kalau sudah, kita beranjak ke nomor 5. Coba jelaskan tentang fungsi usus halus. Jelaskan tentang fungsi usus halus. Pasti kalian udah mengetahuinya. Soalnya Bapak kan udah menerangkan tadi semua. Ya, kalau sudah, beranjak ke nomor terakhir. Ya, beranjak ke nomor terakhir. Coba kalian buat suatu iklan tentang tema membuang sampah pada tempatnya dan lingkungan. Sudah? Kalau sudah menulis soalnya, bisa dikerjakan di rumah. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Bapak minta sudah beres semua ya, tidak ada alasan untuk tugas itu. Ya, kalau sudah, nah itu saja penjelasan dari Bapak tentang iklan dan alat pencernaan manusia. Bila mana ada yang kurang jelas, bisa kita
bahas lagi di pertemuan selanjutnya sekaligus membahas tugas yang barusan Bapak kasih. Ya, terima kasih. Berhubung waktu sudah siang, sudah waktunya kalian memasuki jam istirahat. Jadi pertemuan untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya meminta maaf bila mana banyak kekurangan dalam penjabaran materi. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.